Banyak orang fokus pada angka gula darah, tapi lupa bahwa pola makan harian punya peran besar dalam keseimbangan tubuh. Seringkali, kita hanya terpaku pada jarum penunjuk glukometer yang naik turun, sambil merasa khawatir dan bingung harus makan apa hari ini. Padahal, jawabannya mungkin ada di dapur kita sendiri, tersembunyi di dalam kesegaran sayuran yang sering kita lihat. Di akhir video ini, ada satu kebiasaan sederhana yang sering diabaikan penderita diabetes, padahal bisa memberikan dukungan yang signifikan. Jadi, jangan dilewatkan ya. Apa yang kita konsumsi setiap hari berperan penting dalam mendukung keseimbangan metabolisme tubuh. Anggap saja tubuh kita ini seperti mesin yang canggih. Agar bisa berfungsi dengan optimal, mesin ini butuh bahan bakar yang tepat. Bukan sembarang bahan bakar, tapi yang berkualitas, bersih, dan sesuai dengan kebutuhannya. Makanan dan minuman yang kita pilih adalah bahan bakar itu. Memilih asupan yang tepat bukan cuma soal mengisi perut, tapi juga soal memberi nutrisi yang dibutuhkan setiap sel di dalam tubuh kita untuk bekerja dengan baik. Diabetes mellitus adalah kondisi yang memerlukan pengelolaan jangka panjang. Ini bukan sprint, melainkan maraton. Artinya, dibutuhkan konsistensi dan kesabaran. Selain pengobatan medis, yang tentunya tidak boleh ditinggalkan. Pola makan bernutrisi dapat membantu mendukung pengelolaan kadar gula darah. Pilihan makanan yang bijak, kaya akan serat, vitamin, dan mineral, bisa menjadi teman seperjalanan yang baik dalam mengelola kondisi ini. Ingat, konten ini bersifat edukatif dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat atau pengobatan medis dari dokter Anda. Sekarang, mari kita kenali bahan-bahan alami yang akan kita gunakan untuk membuat jus nutrisi ini. Setiap bahan punya perannya masing-masing dalam mendukung pola makan seimbang. Pertama, kita punya wortel. Kita akan gunakan sekitar 1 kilogram. Wortel terkenal sebagai sumber serat yang baik dan kaya akan vitamin, terutama beta karotan, yang akan diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Warna oranyenya yang cerah, seolah memberi sinyal energi dan kebaikan. Selanjutnya, ada pare hijau. Mungkin rasanya sedikit pahit bagi sebagian orang, tapi pare sudah lama dikenal dan sering digunakan dalam berbagai resep pola makan tradisional untuk mendukung kesehatan, terutama di Asia. Keunikan rasanya justru menandakan kandungan nutrisinya yang khas. Kemudian, kita siapkan 1 unting bayam raja. Sayuran hijau gelap ini adalah gudangnya mineral penting seperti zat besi dan magnesium, serta klorofil. Bayam memberikan kekuatan hijau pada jus kita, melambangkan kesegaran dan vitalitas dari alam. Jangan lupakan kacang panjang. Kita butuh sekitar 2 unting. Kacang panjang adalah sumber serat alami yang sangat baik. Serat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama dan mendukung kesehatan pencernaan, yang tentunya sangat penting dalam pengelolaan pola makan sehari-hari. Lalu, kita tambahkan 2 buah mentimun. Dengan kandungan airnya yang tinggi, mentimun tidak hanya memberikan kesegaran, tapi juga membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Hidrasi yang cukup adalah kunci untuk fungsi tubuh yang optimal, termasuk metabolisme. Terakhir, ada kecambah. Cukup 1 ons saja. Si kecil yang penuh kekuatan ini merupakan sumber vitamin dan enzim alami yang luar biasa. Kecambah seolah menjadi simbol pertumbuhan dan kehidupan baru, memberikan tambahan nutrisi yang padat dalam porsi yang kecil. Perlu diingat, takaran bahan-bahan ini bisa disesuaikan kembali dengan kondisi tubuh, selera, dan kebutuhan masing-masing. Dengarkan tubuh Anda. Setelah semua bahan siap, cara membuatnya sangat mudah. Pertama dan terpenting, cuci semua bahan hingga benar-benar bersih di bawah air mengalir. Kebersihan adalah kunci utama. Selanjutnya, potong semua bahan menjadi ukuran yang lebih kecil. Ini akan membantu blender bekerja lebih efisien dan menghasilkan jus yang lebih halus. Masukkan semua potongan sayuran ke dalam blender. Anda bisa menambahkan sedikit air
jika diperlukan untuk membantu prosesnya. Blender hingga semuanya tercampur rata dan teksturnya halus. Jika Anda lebih suka jus yang lebih ringan dan tanpa ampas, Anda boleh menyaringnya menggunakan saringan jus atau kain bersih. Lalu, bagaimana cara mengonsumsinya? Ini adalah bagian yang penting. Sebagian orang mengonsumsinya sebagai bagian dari pola makan sehat mereka, mungkin di pagi hari atau sebagai selingan. Namun, tidak ada satu aturan yang baku untuk semua orang. Porsi dan waktu konsumsi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi tubuh Anda. Total asupan kalori harian, serta pola makan secara keseluruhan, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda untuk menentukan cara konsumsi yang paling tepat dan aman sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Pengelolaan diabetes tetap memerlukan pengawasan medis secara rutin. Sebagai pengingat, video ini dan informasi di dalamnya bertujuan untuk edukasi dan berbagi inspirasi. Konten ini bukan pengganti pengobatan medis, diagnosis, ataupun anjuran dari dokter atau tenaga kesehatan profesional. Selalu utamakan nasihat dari ahli medis Anda. Mengelola diabetes adalah perjalanan jangka panjang dan dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Sama seperti merawat tanaman, dibutuhkan konsistensi, perhatian, dan kesabaran untuk melihat hasilnya. Jus ini hanyalah salah satu dari banyak cara untuk memasukkan lebih banyak nutrisi ke dalam pola makan Anda. Kebiasaan sederhana yang sering diabaikan adalah konsistensi dalam memilih asupan yang mendukung tubuh, bukan yang melawannya. Setiap pilihan kecil yang kita buat setiap hari akan terakumulasi menjadi perubahan besar bagi kesehatan kita. Anda adalah apa yang Anda makan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi jus sehat dan informasi seputar pola makan seimbang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.